أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, dhuyufur rahman, tetamu-tetamu Allah yang mulia. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala ragam macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai dengan subuh yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang kita tidak minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah ketika Dia memberikan nikmat kepada kita, Dia tidak ingin dibayar dalam bentuk rupiah, dolar, ringgit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita itu dibayar dalam bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyampaian daripada para ulama bahawa syukur itu adalah mempergunakan nikmat Allah pada sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah yang mulia. Subuh ini kita kembali duduk dalam majlis ilmu, majlis tadhkiratul maut. Kenapa kita dianjurkan untuk tadhkiratul maut, mengingat-ingat kematian? Karena orang yang mengingat-ingat kematian, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan-kemuliaan. Di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang selalu dan senantiasa ingat dengan kematian, yang pertama, Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya keinginan untuk segera bertaubat. Orang kalau ingat mati, apa yang diingatnya? Ini sudah ada bekal atau belum? Ini masih kotor atau sudah bersih? Maka dia akan termotivasi untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Nanti kalau mati dalam keadaan tidak bertaubat, apalah jadinya? Kan itu. Maka orang yang mengingat kematian, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Yang kedua, ada motivasi untuk beramal. Orang yang mengingat-ingat kematian, ada motivasi untuk beramal. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa perjalanan ini jauh, kata Nabi. Inna safarata ba'id. Perjalanan ini jauh sekali, sangat jauh. Bukan seperti perjalanan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Tapi perjalanan ini ada awal tapi tidak ada akhir. Awalnya jelas Pak. Awalnya ketika kita menutup mata, orang akan kita tinggalkan. Harta kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, istri kita tinggalkan, kebun kita tinggalkan, rumah mewah kita tinggalkan, kendaraan kita tinggalkan. Itulah awalnya. Tapi adakah dia punya akhir? Tidak punya akhir. Kita hanya ada dua pilihan saja, fil jannah atau fitnah, dalam surga
atau dalam neraka. Maka karena kita akan menuju kepada alam keabadian itu, maka sering-seringlah mengingat kematian, kata Nabi, maka kalian akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk senantiasa bisa bersiap sedia menghadapi hari ketika kita diwafatkan oleh Allah. Lalu yang ketiga, orang yang mengingat kematian ini, kata Nabi, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah. Qanaah itu tidak rakus. Qanaah itu menerima ketentuan takdir dari Allah. Kenapa? Karena dia yakin kehidupan sebenarnya bukan kehidupan sekarang. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan sebenarnya itu kehidupan kampung akhirat. Kalau kehidupan sekarang ini main-main, kata Allah, sedang gurau. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia itu permainan saja, kata Allah. Permainan ada kalanya kita kalah, tapi satu saat kita bisa menang. Hari ini kita menangis, mungkin besok pagi kita sudah tertawa, terbahak-bahak. Itulah dia dunia. Dunia tidak ada yang pasti. Kawan bisa jadi lawan, lawan satu ketika jadi kawan. Maka orang yang senantiasa mengingat kematian, maka dia diberikan oleh Allah sifat qanaah. Qanaah itu tidak silau dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Itu dia, Pak. Ada orang diberikan oleh Allah pangkat, jabatan, kemudian harta berlimpah, lalu dia katakan apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Berbeda dengan orang yang dulu pernah menengok Qarun. Apa katanya? Ya laita mithla ma utiya Qarun. Celaka kita. Bagus kalau kita diberikan seperti Qarun. Ini orang tidak qanaah. Mudah-mudahan ketika kita sudah mengkaji tentang kematian ini, akan hadir sifat qanaah dalam hati kita. Kita tidak silau dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, dan kita banyak-banyak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita sudah menyampaikan tentang tazkirah kematian ini lewat satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz As-Sayuti, atau lebih dikenal dengan Jalaluddin As-Sayuti. Beliau menulis Abdul Rahman Abi Bakar As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Beliau menulis satu kitab yang berjudul Bushrul Kaib Biliqa'il Habib, kabar gembira ya untuk orang yang bersedih. Bersedih dengan dunia, bersedih dengan kematian, bersedih, pokoknya bersedih. Biliqa'il Habib, bahwa dia pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih dia di dunia dan akhirat. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah menyampaikan hakikat kematian. Disebutkan bahwa hakikat kematian itu bukanlah hancur, bukanlah hancur total, lah. Bukan seperti yang kita tengok ketika orang masuk ke dalam kubur, kemudian ditimbun dengan tanah, kemudian dibiarkan beberapa lama, kemudian setelah itu dibongkar. Ketika dibongkar kita tengok sudah habis, hancur, tinggal tulang belulang lagi. Kematian, kata Nabi SAW, bukanlah hancur total. Nabi menyebutkan intiqal min darin dayyiq
ila darin wasi'ah. Kematian itu berpindah dari kampung yang sempit ini menuju kampung yang lapang. Menurut pandangan kasat mata kita, alam kubur itu 1 kali 2 meter kan? Tetapi Nabi menyebutkan bukan itu hakikatnya. Alam akhirat, alam kubur itu lebih besar daripada dunia yang kalian hidup di hari ini, kata Nabi. Kita paling-paling punya rumah RSSSS. Ya Pak ya? Rumahnya RSSS. Rumah sangat sederhana sampai selonjor susah. Kan itu. Di P36 tu sempit. Tapi kalau sudah masuk di dalam kubur, kata Nabi, orang nanti akan dibentangkan kepadanya pemandangan alam akhirat. Ini untuk orang mukmin dimaksudnya. Akan dibentangkan kepada dia pemandangan kampung akhirat sejauh mata dia memandang. Sejauh mata memandang tempat kita, Pak. Dan tempat kita di alam kubur itu bukanlah berlapiskan tanah hakikatnya. Nanti ada hijau ranau, ada pemandangan-pemandangan yang enak. Itulah pemandangan alam kubur yang sebenarnya. Bukan seperti yang ketika kita masuk ke dalam lubang itu ada cacing-cacing tanah. Tidak begitu. Maka Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita, kematian yang kalian takut selama ini bukanlah seperti yang kalian bayang-bayangkan selama ini. Tapi dia kematian bagi orang beriman itu indah dan sangat ditunggu-tunggu. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam riwayat didatangi oleh malaikat maut. Allah menyuruh malaikat maut, hai malaikat maut, datanglah kepada khalilku, kekasihku, temanku, namanya Ibrahim. Datanglah kepada dia, tawarkan kepada dia bahwa dia akan mati. Datang malaikat maut, wahai Ibrahim, Allah menyuruhku untuk datang kepadamu untuk mengambil nyawamu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena waktu itu belum maksudnya agak-agak khawatir dengan kematian ketika itu. Dia tanyakan kepada malaikat maut, hai malaikat maut, benar Allah Ta'ala mau mencabut nyawaku sekarang? Benar. Kalau begitu sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, adakah seorang kekasih yang tega membunuh kekasihnya? Sampaikan ke Allah itu. Akhirnya malaikat maut menyampaikan pesan daripada Nabi Ibrahim kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala balik berkirim pesan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hai malaikat maut, sampaikan kepada Ibrahim itu, adakah seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Sampaikan ke dia. Ada tak seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Sampaikan kepada Ibrahim. Malaikat maut pun menyampaikan berita itu. Hai Ibrahim, Allah menyampaikan pesan pula kepadamu lagi. Apa itu? Kata Allah bertanya, apakah ada seorang kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Apa kata Nabi Ibrahim? Oh, tidak ada seorang kekasih yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya. Pasti rindu untuk berjumpa. Kata Nabi Ibrahim, sekarang aja ambil nyawaku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah paham hakikat kematian. Hakikat kematian apa? Yang disebutkan dalam hadis kemarin, al-maut yusilul habib ilal habib. Kematian itu memperjumpakan antara seorang kekasih dengan kekasihnya.
Itulah dia kematian. Jadi kalau mau berjumpa dengan Allah kapan? Mati dulu, Pak. Kalau mau berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti, salah satu di antara caranya adalah mati dulu. Kalau mau masuk dalam surga, apa ketika hidup nih, Pak? Tidak. Cara jalan untuk masuk ke dalam surga apa? Mati dulu. Cara untuk bisa menikmati alam kubur dengan pemandangan-pemandangannya yang sangat indah, tak bisa dinikmati di alam dunia ini. Dia hanya bisa dinikmati ketika kita sudah meninggal dunia. Ingin reuni dengan kawan-kawan kita yang sudah meninggal dunia lama, sekian puluh tahun yang lalu. Ya Allah, aku ingin berjumpa dengan ayahku yang sudah meninggal dunia dulu. Aku ingin berjumpa dengan istriku yang sudah meninggal dunia dulu. Aku ingin berjumpa dengan suamiku yang sudah meninggal dunia dulu. Bagaimana caranya, Pak? Mati. Karena Nabi menyebutkan, dan ayat Quran pun menyebutkan juga, memperjelas tentang itu, bahwa seorang yang meninggal dunia dia akan bisa berkomunikasi, berjumpa, reuni, saling kunjung mengunjungi antara satu dengan lain. Dan dia bertanya tentang orang-orang yang ada di dunia. Bagaimana dengan anakku, bagaimana dengan istriku, bagaimana dengan hartaku, apa yang mereka perbuat dengan hartaku. Ketika ada orang baru meninggal dunia, maka akan ditanya berita itu, Pak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, kira-kira jemaah Masjid Al-Barakah ini takut dengan kematian? Masih ragu nama jawabannya. Kalau tahu kita hakikat kematian yang sebenarnya ini, maka kita tidak akan takut dengan kematian. Sebab apa? Tadi sudah disebutkan bahwa kematian itu adalah memperjumpakan antara orang yang rindu dengan orang yang merindu. Umar bin Khattab, kemarin kita sudah sampaikan juga. Umar bin Khattab ketika awal jenazahnya ingin dimakamkan dan dibukakan pemakaman di mana Rasulullah SAW bermakam di situ. Dari dalam makam terdengar suara. Apa suara itu? Adkhilil habib ilal habib, fa innal habiba ilal habib mustaqun. Segera masukkan kekasih, berjumpa dengan kekasihnya. Karena seorang kekasih dengan kekasihnya sudah saling merindu. Nabi Muhammad sudah rindu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lebih dahsyat dari kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya. Bab zikru ma yalqahu al-mu'min 'inda qabdi ruhihi min al-karamah. Bab ini bercerita tentang kemuliaan yang akan diterima oleh orang-orang beriman ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kemuliaan yang Allah taala berikan ketika ruhnya nanti mulai dicabut. Apa saja kemuliaannya? Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, Anil Barra Ibn Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Jadi cerita ya hamba yang beriman, hamba pendosa, hamba yang kafir, hamba yang bermaksiat. Di dalam ini sekelumit saja nanti akan diceritakan. Kita ingin memberikan kabar gembira kepada bapak-bapak yang telah teguh dalam beriman, yang insya Allah sampai akhir hayat tidak akan pernah menukar keimanannya dengan kekafiran, tidak akan pernah murtad,
Maka diberikan kabar gembira oleh Nabi. Apa kata Nabi? Sesungguhnya hamba beriman itu apabila ajalnya sudah datang, diambil, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunia, dan dia berpisah dari dunia ini. Apa kata Nabi? Wa iqbalul akhirah, wa iqbal minal akhirah, dan dia akan berhadapan dengan kampung akhirat. Masuk ke dalam alam kubur, itulah kampung akhirat yang pertama, terminal pertama, kata Nabi. Nazala ilaihi malaikatun, akan turun nanti kepadanya malaikat-malaikat. Bukan satu malaikat. Kalau malaikat satu, malak. Kalau malaikat, berarti banyak malaikat. Jadi seorang hamba yang beriman ketika dia mau meninggal dunia, ketika ini dicabutkan ruhnya itu daripada badannya ini, kata Nabi, nazala ilaihi malaikatun, nanti akan turun malaikat-malaikat. Minas sama, dari langit. Dia akan turun nanti malaikat-malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajah mereka putih bersih, bersinar-sinar. Bapak Ibu sudah pernah nengok malaikat? Belum. Saya pun belum. Orang-orang dulu, sahabat-sahabat Nabi, sering menengok malaikat, bahkan hadir dalam majlis Nabi. Jadi pokoknya malaikat itu hebatlah, ganteng, menyenangkan kalau dia, tapi jangan dalam bentuk aslinya. Kalau dalam bentuk aslinya tidak sanggup kita melihatnya. Dia bisa menyerupai, yazidu fi khalqihi ma yasha. Dia bisa berubah-ubah sesuai dengan yang dia kehendaki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Putih wajahnya, ka'anna wujuhahum syams, wajahnya seperti matahari yang bersinar. Ma'ahum akfanu min akfanil jannah, bersama dengan malaikat itu sudah dibawa kapan-kapan kain-kain kafan dari pada surga. Di malaikat turun sudah membawa kain kafan. Kain kafan itu datangnya pula dari surga. Wa hunutun min hunutil jannah, ada wangian itu datangnya pun dari surga. Jadi ada wangi-wangian, kemudian juga ada kain kafan yang dibawa oleh malaikat, datangnya dari surga. Hatta yajlisu minhu muddal basar. Maddal basar. Mereka duduk di dekat orang yang meninggal dunia itu, mau meninggal dunia itu sejauh mata memandang. Hamparan malaikatnya putih-putih, wajahnya bersinar. Kira-kira kalau bapak sedang sakit, ini bayangannya aja. Bapak sedang sakit, terkulai lemah, ya. Kemudian datang orang pakaian putih-putih, Pak, penuh ruangan tu. Mana-mana kita tengok orang pakaian putih ini, orang ini bukan malaikat, orang saja. Kira-kira bagaimana perasaan bapak yang sedang sakit? Senang tak? Senang. Tapi kalau pakaian hitam yang datang mungkin agak apa juga kan? Ini yang datang di pakaian putih-putih, kemudian wajahnya berseri-seri. Dan di dalam ayat Al-Quran Al-Karim kemarin kita sudah sampaikan, mereka bukan hanya sekedar datang, mereka duduk di situ, dan masing-masing di antara mereka akan datang kepada mayat itu, lalu dia berkata, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Hai fulan, hai bapak, ibu yang mau meninggal, alla takhafu. Bapak jangan takut, ibu jangan takut, fulan jangan takut. Jangan takut. Masing-masing bergantian cuma. Setelah yang satu ini menyampaikan kabar gembira itu, alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau akan mendapatkan surga, dan surga itu sudah dibayangkan di depan mata ya Pak. Satu selesai dengan berita kabar gembira itu, yang satunya pun pergi, datang pula yang lain lagi. Begitu juga seterusnya sampai dia nanti betul-betul meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia duduk di dekat orang yang meninggal dunia itu sejauh mata memandang. Banyak malaikat itu. Sejauh mata memandang. Dia tengok ke atas, ada juga. Dia tengok ke samping, ada juga. Mereka duduk. Kalaulah sudah datang malaikat Pak, dekat kita, malaikat itu pun banyak tak terhitung jumlahnya, sejauh mata memandang. Kira-kira ada tak setan lagi ketika itu? Setan lari Pak, takut dia tengok. Takut setan menengok malaikat yang banyak ni. Wah, ini gawat ini. Kalau aku tetap berada di sini, ini jangan-jangan aku bisa dikeroyok sama malaikat kan? Akhirnya setan berlari. Dan setan itu Pak, tugas dia sampai nanti ketika kita mau mati itu masih ada tugasnya Pak. Berhasil tak dia dalam tugasnya itu? Dia bawa bendera Pak. Bawa bendera dikibar-kibarkan di depan mata kita, supaya kita membaca kalimat itu terakhir ketika kita mau meninggal dunia. Kalimat itu jelas bukan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat itu jelas kalimat kafir. Orang yang meninggal dunia itu kata Nabi sakitnya luar biasa. Sakit itu datanglah setan menjelma dalam bentuk yang lain, mungkin dalam bentuk dokter, mungkin dalam bentuk ayah kita, mungkin dalam bentuk ibu kita, mungkin dalam bentuk anak, mungkin dalam bentuk istri kita. Dia datang kepada kita Pak, sedang dalam keadaan sakit-sakit itu. Pak, Bang, ikutilah ini, baca ini. Kalau mau juga rasanya tidak sakit, baca. Akhirnya bergeraklah mulut kita Pak untuk membaca itu. Rupanya kalimat yang kita baca ini kalimat mengandung kekafiran, murtadlah kita ketika itu. Maka itu tugas terakhir setan seperti itu Pak. Apabila dia sudah berhasil di situ, maka dia akan ketawa dan dia akan melaporkan hasil kerjanya ini kepada komandannya. Saya telah berhasil menyebabkan orang ini murtad. Maka banyak-banyak kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk dimudahkan kita di dalam sakaratul maut. Maka itulah doa yang sering kita doakan setelah selesai solat 5 waktu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami sakaratul maut. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaji'u malakul maut. Malaikat tadi sudah ramai-ramai Pak. Wajah mereka bersinar-sinar, duduk di dekat di samping orang yang mau meninggal, dan dia membujuk-bujuk, merayu-rayu orang-orang yang mau meninggal. Dia memberi kabar gembira kepada orang yang ingin meninggal ini. Hamba mukmin yang ingin meninggal dunia ini. Suaranya dengar Pak, terjelas oleh orang yang ingin meninggal dunia. Kemudian datanglah sekonyong-konyong malakul maut. Dan malaikat maut itu datang. Malaikat tadi sudah kumpul, tiba-tiba ada satu orang malaikat datang sekonyong-konyong, namanya malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Bukan langsung aja dia datang Pak, enggak. Dia datangkan dulu askar-askarnya, apa namanya, anak-anak buahnya, untuk merayu-rayu, kemudian untuk memberikan kabar gembira. Baru nanti setelah itu, setelah hamba ini betul-betul ridha, nyawa yang dicabut, maka malaikat maut pun datang. Yajlisu 'inda ra'sihi, malaikat maut itu duduk di sebelah kepalanya.
Contohnya, kalau ini kepalanya mah, dia duduk di sini. Malaikat-malaikat yang lain duduk di sekitar ini, ramai. Dia duduk di dekat kepalanya, fayaqul, malaikat maut pun berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah ikhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Dan ada juga ayat ini ya Pak ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Malaikat maut itu pun berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau dari jasadmu, ila maghfiratin min rabbil, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, menuju ampunan dari Allah dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah engkau dari tubuh ini untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang beriman ketika dia meninggal dunia, imannya sempurna, kematian itu adalah kaffaratul likulli muslim, penghapus dosa bagi seluruh orang-orang yang beriman. Jadi sakitnya kematian itu jangan dianggap sakit kematian itu merupakan azab. Tidak. Nabi menyebutkan sakitnya kematian itu bagi orang beriman kafaratul likulli muslim, penghapus dosanya. Jadi setiap helaan, kemudian setiap keringat yang keluar karena sakitnya kematian itu akan ditebus oleh Allah Ta'ala, dosanya diampuni. Jadi jangan kita bersuuzon nanti tengok orang sakit dalam kematian, bahkan kita yang mohon maaf mendengar ada suaranya, suara war-warnya, ini bapak ini bahaya nih meninggal ini sakit ini diazab oleh Allah nih. Jangan suuzon. Jangan-jangan dengan sebab itu ampunan Allah Ta'ala ada untuk dia. Karena mungkin dengan cara lain tidak bisa diampuni dosa-dosa. Dengan cara astagfirullah mungkin tak bisa. Diampuni dengan cara diberikan sakit ketika kematian. Kita lanjutkan. Jadi malaikat maut itu pun berkata, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau dari tubuh, menghadap untuk menuju ampunan dari Allah dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju, maka keluarlah roh itu Pak, karena sudah ada instruksi daripada malaikat maut. Keluar roh. Tazilu kama tazilul qatrah, maka keluarlah roh itu seperti mengalirnya air Pak dari keran. Kita buka keran, lalu air pun mengalir. Seperti itulah ruhnya orang beriman ketika sudah dapat instruksi daripada malaikat maut untuk ruhnya keluar daripada badannya. Jadi senang Pak meninggalnya orang-orang beriman itu, seperti air yang mengalir. Fa idza akhrajuha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain. Kalau roh itu sudah keluar Pak daripada jasad kita, maka para malaikat tidak akan lama-lama membiarkan Pak. Dia akan langsung mengoperkan dari satu malaikat ke malaikat lain sampai nanti roh ini sampai ke langit dan dihadapkan ruh ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ruh ini kalau Allah Taala terima, maka ruh ini akan dikembalikan lagi ke jasadnya setelah dia dikuburkan. Dia akan ditanya di alam kubur, nanti akan kita jelaskan. Wa yaj'alunaha fi tilkal akfan, maka malaikat yang tadi yang ramai-ramai tadi itu mereka mengkafani mayat ini
dengan kafan yang terbuat dari kain dari surga. Harum-harumannya pun datang daripada surga. Bayangkan itu Bapak Ibu, bagaimana harumnya ya jenazah ini. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin ala wajhil ardi. Maka keluarlah ruh itu harum semerbak baunya, lebih harum daripada bau kasturi di muka bumi ini. Kalau kita pakai kasturi mak, itu satu masjid itu bau nih. Tapi yang aslinya ya, jangan yang KW-nya, yang aslinya. Itu satu pekan laju kita dicuci, masih ada bau kasturi asli. Begitulah baunya rohnya orang-orang yang beriman yang meninggal dunia, bau. Sampai nanti diceritakan malaikat itu saling bertanya-menanya, ini ruh siapa yang harum ini? Wa yas'aluna biha, lalu mereka mendudukkannya, lalu mereka membawanya, maksudnya ke langit. Fala yamuruna ala mala'in minal malaikati illa qalu, ketika lewat di jamaahnya para malaikat, kumpulan para malaikat, maka malaikat-malaikat itu berkata, ma hadhihi ar-ruhit thayyibah, ruh siapakah yang harum ini? Fayaqulun, maka malaikat-malaikat itu pun saling menjawab, fulan ibni fulan, itu ruhnya fulan bin fulan, ruhnya Haji Safrizal contohnya kan. Semua malaikat mengkabarkan begitu, semua malaikat menjawab, ini ruhnya si anu. Maka bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu, maka disebutkan namanya yang terbaik sesuai dengan nama-namanya. Jadi nanti wa antum tud'auna bi asma'ikum, kalian nanti akan dipanggil sesuai nama-nama kalian, wa asma'i abaikum, dan nama bapak-bapak kita. Kalau namanya Robert, maka akan dipanggil nanti Robert. Nanti akan dipanggil. Hatta yantahau bihi ila as-sama'i allati taliha, sampai kepada langit ketujuh. Ruhnya itu dibawa atau keliling-keliling sampai ke langit ketujuh. Ya. Fayaqulu Allah Ta'ala uktubu kitabahu fil 'illiyyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai malaikat, catatlah catatannya itu fi 'illiyyin, pada satu tempat namanya 'illiyyin. Wa 'iduhu ila al-ardi, lalu setelah dicatat kembalikan dia ke dunia lagi. Ruhnya itu dikembalikan lagi, Mas. Kemana dikembalikan? Ke jasadnya. Maka orang yang meninggal dunia jangan lama-lama, nanti tergantung dia. Jangan lama-lama dia diselenggarakan, selenggarakan cepat. Jangan menunggu sampai 1 hari, 2 hari. Karena dia akan dikembalikan pokoknya kalau dia orang beriman. Rohnya yang tadi sudah sampai ke langit ketujuh, yang dibawa, yang dielu-elukan oleh para malaikat itu, dia akan dikembalikan nanti ke bumi, dan dia akan dikembalikan ke jasadnya. Untuk apa? Untuk menerima pertanyaan di alam kubur. Wa yu'adu ruhuhu, maka dikembalikan ruhnya fi jasadihi, pada jasadnya. Fayatihi malakan fayujlisani fayaqulani lahu, maka dia dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, dan ketika sudah dikembalikan ke jasadnya itu, fayatihi malakani, di dalam alam kuburnya itu didatangi 2 malaikat. Fayujlisani, maka kedua malaikat itu pun mendudukkannya, Pak. Didudukkan oleh malaikat, ya, yang 2 orang tadi. Fayaqulani lahu,
Maka dua malaikat itu mulailah dengan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan adalah man rabbuka wa ma dinuka. Man rabbuka, siapa Tuhan? Wa ma dinuka, apa agamamu? Kalau dia seorang yang beriman, betul imannya, maka dia akan menjawab, Allahu Rabbi wal Islamu dini. Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamamu. Kalau dia tidak beriman, Pak, gimana jawabannya? Maka dia akan kaget-kaget. Apa perlu tanya macam tanya kok? Memang ada nanti di dalam keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani, memang ada orang yang sudah pernah menghadapi malaikat Munkar Nakir. Dia bukan Nabi, tetapi dia adalah Umar ibn Khattab. Karena selayaknya memang orang beriman itu begitu, Pak. Orang beriman itu di alam kubur dia tidak akan pernah takut. Orang beriman sempurna imannya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman itu di mana-mana saja mereka berada, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada takut lagi, mereka tidak ada sedih. Jadi tidak ada ketakutan bagi orang yang beriman sempurna untuk berhadapan dengan malaikat Munkar Nakir. Bahkan Umar bin Khattab sampai menghardik malaikat Munkar Nakir. Maka diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu, sampai sejak itulah makanya malaikat Munkar Nakir yang menanya kita di dalam kubur itu sudah mulai lemah lembut kepada orang-orang beriman. Jadi kita banyak-banyak berterima kasih kepada Umar bin Khattab. Diceritakan begini, Ali bin Abi Thalib, ini sesama sahabat, Ali, Umar, dia minta kepada Allah, doa-doa wali itu itu diterima oleh Allah. Sahabat-sahabat itu wali-wali Allah semua. Apa doa Ali bin Abi Thalib? Ya Allah, berikan aku kasyaf. Kasyaf itu bisa melihat perkara-perkara gaib. Apa kasyaf yang diminta oleh Ali bin Abi Thalib? Supaya aku bisa menengok Umar nanti ditanya di alam kubur. Di dunia dia garang, orang takut dengan dia, mendengar suaranya saja orang sudah gemetar hatinya. Bahkan orang-orang Rum dulu ketika menakuti anak-anak mereka yang nakal, yang rebel, itu cukup dengan menyebut nama Umar bin Khattab. Awas, Umar bin Khattab datang. Kalau kita menakuti anak kita dengan apa, Pak? Awas, polisi ada tuh. Awas, Pak tentara tuh ada. Kalau orang-orang Romawi dulu menakuti anak-anak mereka, menghentikan tangis anak-anak mereka, menghentikan nakalnya anak-anak mereka dengan menyebut nama Umar ibn Khattab. Ya Allah, kata Ali, berikan aku pemandangan bagaimana nanti Umar berhadapan dengan malaikat Munkar Nakir ketika dia ditanya di alam kubur. Di dunia dia garang, ya Allah. Apakah nanti ketika berhadapan dengan malaikat Munkar Nakir itu dia masih garang seperti dulu? Maka lama Ali bin Abi Thalib, setelah Umar dimakamkan, orang pun pergi, tapi Ali bin Abi Thalib masih berada di pemakaman Umar bin Khattab. Allah Ta'ala kabulkan pemandangan, Allah Ta'ala kabulkan doa Ali bin Abi Thalib. Dia bisa menengok bagaimana Umar bin Khattab ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Di saat itulah malaikat Munkar Nakir dalam penjelasan Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa Umar bin Khattab pun mengajarkan kepada malaikat Munkar Nakir untuk jangan kasar-kasar terhadap orang-orang beriman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu, dua malaikat tadi pun berkata
selesai pertanyaan, dan pertanyaan itu pun selesai dijawab. Fayaqulani lahu, dua malaikat itu pun berkata kepada yang meninggal dunia tadi, jenazah tadi, mayat orang beriman tadi. Apa katanya? Ma hadzal rajul alladhi bu'itha ilaikum wa fikum. Menurut kamu, bagaimana dengan lelaki ini? Kalau disebutkan dengan laki-laki, ma hadzal rajul alladhi bu'itha ilaikum wa fikum. Bagaimana menurut kamu laki-laki ini, yang mana dia diutus kepada kamu dan dia diutus untukmu? Jadi menurut para pensyarah hadis, maksud ini hadzal rajul ini, malaikat bertanya, menurut kamu laki-laki ini bagaimana? Langsung wajah Rasulullah SAW ditampilkan ketika itu, ketika orang beriman ditanya oleh malaikat mungkar nakir, menurut kamu bagaimana dengan laki-laki ini? Tanya Pak. Jadi wajah Rasulullah sudah bisa kita lihat nanti, InsyaAllah kalau iman kita benar, di dalam kubur wajah Rasulullah pun sudah kita bisa jumpa, dan kita bisa melihat wajah yang mulia itu masih di alam kubur. Jangankan di alam kubur, di dunia yang nyata ini saja banyak orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa menengok Nabi Muhammad SAW yaqzatan, dengan mata kepala sendiri. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, tapi apalah sulitnya bagi Allah untuk menampilkan jasad Nabi Muhammad yang mulia itu, untuk dihadirkan, untuk ditengokkan sebagai hadiah kemuliaan kepada orang yang dia cintai. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ditanya laki-laki orang mayat tadi, menurut kamu laki-laki ini gimana? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mayat tadi pun mengatakan, menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, bagaimana kamu? Maka dua orang malaikat itu berkata, wa ma ilmuka? Kok bisa kamu tahu? Padahal kamu bukan sezaman dengannya, bukan hidup lama dengannya. Kamu juga tidak berjumpa. Jangankan berjumpa, kamu saja sudah jauh abadnya daripada abad Rasulullah SAW. Kamu bukan keturunan Nabi. Kamu orang Indonesia, Nabi SAW orang Arab. Tapi kok kamu tahu, kata mereka. Dijawablah oleh si fulan ini, qara'tu kitab Allah Ta'ala. Selama ini aku membaca kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul itu. Wa amantu bihi, aku beriman dengannya. Walaupun aku tak berjumpa dengannya, tapi aku membaca Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi itu, dan aku beriman kepadanya. Wa saddaqtuhu, aku pun membenarkannya. Aku beriman, aku benarkan dia. Wa yunadi munadin minas sama', lalu datang terdengar suara dari langit waktu. Apa suara itu? An sadaqa abdi, benarlah hambaku ini. Kata suara itu berarti yang apa? Yang berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa afrishu lahu minal jannah, lalu hamparkan dia, buatkan tempatnya di dalam surga, sediakan. Wa albisuhu minal jannah, buat pakaian untuk dia daripada surga. Buat tempat untuk dia dari dalam surga. Buat bagi dia pakaian dari dalam surga. Apa lagi Pak? Buat minum dia dari dalam surga. Buat makan dia dari dalam surga. Dalam kubur sudah diberikan nikmat oleh Allah SWT dengan nikmat kemuliaan itu. Belum lagi masuk surga, tapi sudah ditampakkan untuk dia pemandangan alam surga. Kira-kira mau mati atau tidak Pak Bu? Nah, mau, kata bapak itu. Faftahu lahu
ditanamnya surga. Fayatihi min rihaha, lalu datanglah ataupun berhembuslah bau-bau harum surga itu. Wa yufsilahu fi qabrihi madda basarihi, lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Jadi hakikat kubur itu bukan satu kali duanya. Hakikat kubur bagi orang-orang beriman itu apa? Sejauh mata memandang. Kira-kira tahu tak Bapak Ibu kuburan sejauh mata memandang? Tengok ke atas, ada nampak awan tu? Itulah dia, sejauh mata memandang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, abshir billadhi yasurruka hadha yaumika alladhi kunta tu'ad. Beri kabar gembiralah kepada mayat ini, kata Allah Ta'ala. Beri kabar gembira dia. Apa yang menyebabkan, apa kabar gembiranya? Dengan kabar gembira yang sudah dijanjikan untuk dia. Apa kabar gembira yang sudah dijanjikan untuk dia? Bahwa dia akan bakal masuk ke dalam surga. Sekarang ditengokkan kepada dia pemandangan alam surga itu. Belum dia meninggal dunia, sudah ditengokkan ada kebun-kebun dia yang sudah dia tanam-tanam, ada istana yang sudah dia bangun-bangun. Dulu dia pernah membangun masjid, pernah membangun musholla waktu di dunia, pernah membeli 2 buah, 3 buah batu bata, semen untuk pembangunan masjid. Maka di situ Allah Ta'ala ganti dengan batu-batu mutiara untuk bangunan rumahnya di dalam surga. Sudah ditanamkan tanaman, kata Nabi, lahan kalian di surga itu tandus, maka tanamlah dia. Apa tanaman-tanaman yang kita akan tanam di dalam surga? Zikir-zikir yang kita baca. Subhanallah, maka tumbuh 1 pohon. Alhamdulillah, tumbuh lagi pohon. Semakin banyak kita mengucapkan itu, semakin banyak kita menanam tanaman-tanaman kita di dalam surga. Kalau tidak ada kita ucapkan itu, berarti tanah-tanah kita di dalam surga berarti tandus. Orang memetik hasilnya, kita ada hanya beberapa batang saja masuk memang dalam surga. Tapi batang-batang daun-daunan hanya sedikit saja yang ada di dalam surga untuk kita. Maka perbanyak coba. 100 kali astagfirullah. Apa lagi? Menengok hal-hal yang menakjubkan, subhanallah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Ada yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ketika ada kawan kita yang jatuh, diucapkan juga alhamdulillah. Itu kata Nabi. Jadi kalau ada orang yang mendapat musibah, bapak ibu meninggal dunia, anaknya, keluarganya, suaminya, jangan ucapkan innalillah dulu. Kata Nabi, yang paling hebat itu adalah hamidaka wastarja, memuji Allah Subhanahu wa taala dulu, baru nanti ucapkan innalillah. Tapi jangan dengar orang yang besar-besar meninggal suaminya lalu diucapkannya alhamdulillah. Jangan, cukup di lisan kita aja yang tahu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah untuk orang yang bertahmid ketika dia dipuji, ketika meninggal dunia keluarganya, lalu dia ucapkan istirja? Kata Allah, "Ubnu lahu baitan fil jannah." Bangunkan satu istana untuknya di dalam surga. Wasammu baital hamdi. Beri nama istana itu dengan Baitul Hamdi, kata Allah. Itu ada hadisnya dimaktubkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Jadi yang paling elok ketika kita dapat musibah itu, kita ucapkan dulu alhamdulillah. Allah masih berkenan untuk mengujiku. Berarti ketika Allah berkenan untuk mengujiku, berarti akan ada harapan untuk naik kelas. Tapi kalau tidak diuji-uji, diberi terus. Jangan seperti orang mencari ikan, mengair ikan.
Umpan diberi terus. Dimakan umpannya, makan lagi umpan berikutnya, makan lagi umpan berikutnya. Akhirnya nanti yang terakhir apa? Tersangkut di mata kain. Itulah namanya istidraj. Jadi kalau Allah Ta'ala memuji bapak-bapak dan ibu-ibu, ucapkan saja alhamdulillah, kemudian baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang diberi kabar gembira yang sudah ditengokkan kepadanya bagaimana tempat dia di surga itu, berkata di dalam kuburnya, apa katanya? Rabbi, wahai Tuhanku, aqimis sa'ah, cepatlah hari kiamat. Dia minta kepada Allah supaya dicepatkan hari kiamat. Karena apa, Pak? Karena ruhnya tidak tahan lagi menengok pemandangan alam akhirat, pemandangan kampung surganya itu yang sudah ditampakkan di depan matanya. Tak tahan dia lagi, Pak. Seolah-olah rasanya ruh ini mau meloncat cepat masuk ke dalam surga. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, cepatkan hari kiamat. Berbeda dengan orang yang berdosa, Pak. Orang pelaku maksiat, berdosa, kafir, maka dia katakan kepada Allah, ya Allah, ajjilis sa'ah, tunda dulu hari kiamat. Kenapa dia minta tunda hari kiamat? Karena dia sudah terbayang tempat yang akan dialaminya nanti pada hari-hari berikutnya lebih dahsyat daripada apa yang dia diterima di dalam kubur. Mudah-mudahan kita nanti ketika meninggal dunia dihadiri oleh para malaikat-malaikat yang banyak memberi hiburan-hiburan kepada kita sehingga syaitan takut untuk hadir ketika kita sakaratul maut. Dan ketika itu juga malaikat memberikan kabar gembira untuk kita tentang kehidupan masa yang akan datang kita. Dan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Demikian kajian kita subuh yang mulia ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.